Oke, selanjutnya tentang kebersihan jiwa. Kalau tadi kan yang baik-baik, yang jelek-jelek tolong jangan masuk. Yang pertama apa? Ambisi. Ambisi berarti mengikatkan kenyamananmu pada apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Orang yang berambisi itu kan targetnya biasanya keluar dari dirinya. Kesuksesan yang bergantung pada orang lain. Kamu tidak akan ketemu apa yang kamu ambisikan. Hidup yang penuh ambisi tidak akan nyaman, karena bergantung pada yang di luar diri. Bersenang-senang berarti mengikatkan kenyamananmu pada sesuatu yang terjadi pada dirimu. Bersenang-senang juga begitu, tergantung pada mood tadi. Tergantung pada suasana hati. Itu juga kamu tidak akan bersih jiwamu kalau inginnya senang-senang terus. Kejernihan jiwa adalah tadi kebersihan, kebebasanmu dari yang di luar diri. Jangan tertipu oleh dua hal ini selanjutnya. Celaan dan pujian tidak memiliki efek yang sejati. Kalau engkau melakukan kebaikan, dicela atau dipuji orang, tidak akan mengefek pada kebaikan itu. Kebaikan tidak akan jadi jelek meskipun dia dicaci orang. Dan sebaliknya, kejelekan juga tidak akan jadi baik meskipun dia dipuji-puji. Celaan dan pujian tidak memiliki efek yang sejati, tidak memiliki efek yang hakiki. Efeknya cuma citra-citra di luar saja, tapi yang baik akan tetap baik, yang jelek juga akan tetap jelek. Biar jiwamu bersih, maka tidak perlu kamu terpengaruh oleh celaan atau pujian. Selanjutnya, tidak ada kesombongan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang membanggakan ketidaksombongannya, kerendah hatiannya. Saya pak, tidak sombong loh saya itu sombong paling pol itu. Ya. Saya itu murah hati loh pak, saya itu suka menolong, baik, tidak sombong. Rendah hati itu kalau versinya Markus justru itu kesombongan yang paling tinggi. Menyombongkan kerendah hatian. Oke, susah ya rumusnya. Ternyata yang kita anggap rendah hati ternyata justru kesombongan. Kemudian jangan kotori jiwamu dengan kemarahan. Kenapa? Karena efeknya marah itu biasanya lebih dahsyat dibandingkan sebabnya marah. Kamu marah karena temenmu minjem motormu ndak pamit. Kemarahanmu kamu ungkapkan dalam bentuk apa? Itu biasanya efek dari kemarahan ini lebih dahsyat daripada sekedar motormu tadi nggak bisa kamu pakai karena dipinjam sebentar. Jadi hati-hati dengan kemarahan. Makanya ketika kamu tiba-tiba dilanda kemarahan, karena dapat tunjuknya dari hadis itu, kalau kamu pas berdiri duduklah, kalau pas duduk ya berbaringlah. Maksudnya apa? Jangan melakukan apa-apa dulu, karena kamu sedang gelap. Karena efeknya nanti pasti akan kamu sesali. Semua tindakan yang didasari oleh kemarahan akan kamu sesali. Bahkan lebih kamu sesali nanti dibandingkan sebabnya. Itu makanya balas dendam itu dilarang. Kenapa? Balas dendam itu kan karena orang marah, ingin membalas. Itu biasanya balas dendam lebih dahsyat daripada sebabnya. Terus yang dibalas ingin balas lagi. Saling marah itu yang bikin peradaban kita gelap. Kamu dicaci maki orang, dibikinkan fitnah, dibikinkan hoak, kan terus kamu mangkel, terus kamu balas. Emangnya cuma lu yang bisa bikin hoak, aku juga bisa. Terus akhirnya podo rusak. Nah, jiwamu jadi tidak bersih. Terus ini juga rumus. Jangan anggap berharga apapun yang membuatmu mengingkari janji, membuatmu kehilangan harga diri, membuatmu membenci orang lain, mencurigai orang lain, mengutuk orang lain,
membuatmu berlaku munafik atau menginginkan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Jangan anggap berharga, itu maksudnya jangan diambil ini. Apapun yang membuatmu membenci orang lain, mending tidak usah kamu ambil. Membuatmu nantinya akan mengutuk-ngutuk orang lain, mending tidak usah kamu ambil. Membuatmu kehilangan harga diri, tidak usah kamu ambil. Itu yang disebut jangan dianggap berharga. Kok ada postingan yang isinya kemungkinan membuatmu benci sama seseorang atau sekelompok orang, kamu tinggal saja. Karena postingannya tidak penting, tapi dampaknya pada jiwamu besar. Itu maunya Markus. Selanjutnya, biar jiwamu bersih, jangan kotori jiwamu dengan kesalahannya orang lain. Ini ada rumus bagus dari Markus. Kalau ketemu orang jahat, orang rusak, orang keliru, saat engkau sedang melawan orang yang tidak tahu malu, ini misalnya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah mungkin di dunia ini bersih dari tindakan tidak tahu malu? Jawabannya kan pasti ya, tidak. Akan selalu ada orang jahat, akan selalu ada orang yang tidak tahu malu. Maka jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Selalu ada orang yang tidak punya malu di dunia ini. Dan yang kamu hadapi sekarang adalah salah satunya. Hal yang sama berlaku untuk orang yang jahat, orang yang tidak dapat dipercaya, dan kerendahan moral lainnya. Jadi ini menyuruh kita untuk jangan mengotori jiwa dengan kemarahan, kebencian, ketidaksukaan, intoleransi pada orang lain yang kamu anggap keliru atau kamu anggap jahat. Pertanyaannya gampang, apa mungkin di dunia ini orangnya baik semua, soleh semua? Kan tidak mungkin. Kalau kamu marah berarti kamu tidak terima kalau di dunia ini ada orang jelek, ada orang tidak baik. Kalau kamu tidak terima, berarti kamu sedang melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kamu menuntut sesuatu yang tidak mungkin terpenuhi. Akan selalu ada orang jelek, orang jahat. Maka ngapain kamu mengotori dirimu gara-gara itu? Ada orang jahat, ya monggo, memang hidup ini ada yang baik, ada yang jahat. Tapi jangan kejahatannya dia membuatmu juga jadi jahat. Kejelekannya dia membuatmu juga jadi jelek. Hari ini banyak begitu. Karena grup sana maki-maki, kamu juga maki-maki. Karena grup sana kemarin menggoreng isu, sekarang ada isu baru, saatnya kita balas menggoreng isu. Sama saja, itu berarti jiwa kita sama-sama kotor. Kalau kamu mimpi orang itu harus baik semua sesuai idealmu, mimpimu itu mimpi yang tidak realistis. Tidak mungkin orang itu akan jadi baik semua. Kalau kamu tidak terima ada orang jahat, kamu menyusahkan dirimu sendiri. Akan ada selalu orang yang tidak baik. Maka bersihkan dirimu.